kita ketemu lagi dengan Tip X. Kita nyambangin ke rumah Tip X. Kita mau bincang-bincang dengan para sesepuh dalam musik ya kan. Sesepuhan. Oke, kita mau tanya gimana selama dua dekade seperempat ya, setengah ya? Dua setengah ya? Dua setengah dekade. Oke, kita tanya. Ini awal mulanya Tip X berdiri gimana nih? Oh, ini mesti yang sesepuh lagi. Salah orang kalau gue. Pertanyaan lain lah. Soalnya setiap yang ditanya bagian itu pasti Yos yang jawab. Oh gitu. Jawabnya akan sama sih sebenarnya. Malasnya itu doang. Pokoknya with duo. Semua ya. Tahun berapa sih sebenarnya berdirinya itu? Tahun 95. Udah 5, cuman albumnya 99. Tahun 99, album kedua 2001. album ketiga 2003. Kita sampai 2000. kita bingung mikir 2005. Iya benar, album 2005. Album ke-6. Album ke-6 nih. Album ke-6 ya. Lu dulu 2007 lah. Sama 2 doang. Oh berarti ini semua nggak bareng ya? Jadi istilahnya ada pergantian gitu ya? Nggak ada. Nggak ada. Tesnya aja. Tes. Oh, gitu. Album 7 2012. Album 6 2009. Jadi bedanya 2 tahun. 8 tahun. Nah selama ini kan udah 2 dekade setengah istilahnya. Itu udah berapa album sih? Berarti kalau sama yang sekarang ini kita 8 album. Ya, karena yang kemarin kita baru aja ngerilis single pertama dari album ke-8 yang Kisah Cinta Kamu dan Aku. Itu baru ya ini. Oh ini kaosnya ya? Oh iya. Pakai semua kayak Dagang. Dapatkan Promo. gitu ya. Ya pre-order. Ready stock dong, bukan pre-order. Ya terus gimana? Ya jadi karena harusnya sebenarnya 2020 itu kita rilis album ke-8 karena sesuai sama ulang tahun kita yang ke-25. Tapi karena situasinya pandemi akhirnya kita merilis single dulu. Single pertama dulu dari album ke-8. Albumnya kita pending, album sudah siap. Jadi tinggal kapan mau rilis aja gitu. Nunggu momen sih sebenarnya. Iya. Karena pandeminya juga nggak kenal momen. Rencananya kita bikin 3 single ya. Iya, kita 3 mau single baru nanti album. album baru kita keluarin. Berarti selama 8 album ini ya istilahnya, itu apa yang sudah dicapai dengan Tip X? Kalau yang dicapai ya berarti albumnya udah 8. Iya. Selain itu mungkin kalau buat perjalanan sebuah band, pencapaian paling luar biasa ya, paling bagus nih menurut gua tuh kita bisa bertahan selama 26 tahun berarti tahun ini. Itu pencapaian yang mungkin nggak semua band bisa rasain dengan formasi yang tetap seperti sekarang gitu. Ya pencapaiannya itu naik turunnya kehidupan. Jadi kita Sama udah laki rasain lah, semua. hanya gitu ya. Iya udah rasain asam manis. Bijak banget ya dia. Manis Ketawa tua emang. Goreng kering. Kan belum habis asam manis goreng kering. Semakin usia makin tambah makin matang. Makin Ya, matang. makin matang. Gosong kalau dia. Gua rasa enak kan kosong-kosong masalahnya. Yoi. Jadi di masa pandemi aja santai-santai aja. Berarti semua nih masa pandemi ini sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kantongnya nggak sehat. Saya sehat. Saya itu pasti. Kantongnya sehat, Mas. Sebenarnya kayak Isinya yang nggak sehat ya. Kayaknya ada yang pusing habis bangun rumah terus langsung pandemi. Luar biasa itu. ya dipaksa jalanin profesi lain dulu lah jatuhnya ya. Sambil menunggu keadaan. Iya. Iya kan? Ini mas-mas penghapus nih ya. Om dong. Oh om. Dua aja, Om. Enggak dia aja. Opa dia mah. Oh iya. Opa Om Korea. penghapus nih guys. Abah ya. Beli penghapus rasa dahaga ya. Buat apa nah? Fans Tip X? Ex-friend. Ini kenangan apa yang selama 2 dekade setengah itu yang terburuk selama manggung atau apapun gitu ya yang dirasain sama teman-teman Terburuk. terburuk Beda-beda sih perjalanannya. Mungkin buruknya mungkin secara band tuh ada yang ngerasainnya beda-beda gitu.
Iya, masing-masing ngerasain. Iya. Kayak saya contohnya terburuk itu nggak jadi manggung karena pandemi. Ini ulang tahun Bekasi, Iya. udah mau soundcheck. Tapi itu kayak kalau menurut gua paling terburuk. Iya. Enggak, kalau gua enggak beda. Bukan misalkan Dia pengusaha soalnya. Enggak, terburuknya gua pernah jatuh di label yang salah. Ini kayak curah hati ya. Berapa tahun emang? Nah ini kan soal manggung. Oh, kan apa aja kata Mas Oh, ya? iya. Itu soal manggung tadi soal Manggung. manggung. Itu kadang-kadang belok sendiri sih. Tapi nggak apa-apa gua. Ini kan kehidupan. Pengalaman terburuk itu. Iya benar. Kayak aku kemarin waktu itu pernah ngeliat di pas konser di Korea ya. Itu sulit nggak sih sebenarnya kalau konser di luar negeri gitu kan? Gampang aja sih. Yang penting kita ada yang undang. yang undang terus Ada duitnya. persyaratannya kita bisa sanggup, bisa menyanggupi. Ya. Aman. Ya kemarin cuma yang di Korea itu mungkin IO-nya ngerti ya kan. Sangkain kita band K-pop. Sama paling kita Datang cuma ada sound monitor doang, ada drumnya, nggak ada ampli. Waduh, ini gimana? Akhirnya kita ngeset sendiri. tapi akhirnya ada kita set sendiri. Ada. Iya, jadi kita merangkap jadi sound system. Sebenarnya misi komunikasi sih antara orang sound sama panitia. Soalnya IO-nya orang Indonesia, yang punya soundnya orang Korea kan nggak nyambung ngobrolnya. Dia bilang, dia pikir pokoknya kita boy mau band. sewa sama sound semua gitu kan, sama pokoknya satu ini. Nah kebiasaan Sama mereka di sana band gitu. Biasanya Biasanya di sana paling cuma kayak karaoke. kayak doang. karaoke kalau di sana. Oh, gitu. sini organ tunggal kali ya. Iya, Kayak gitu. Jadi miss di situnya. Makanya pas kita datang ke sana Kosong panggung. Kosong. kosong banget, ini apaan nih gitu kan. Terus akhirnya kita koordinasiin lagi, ternyata memang mereka tuh si rental sound systemnya itu dipakainya kalau di Korea itu memang buat kayak event-event inilah. Kayak karaoke gitu, kayak mungkin Paling kantor-kantor kecil ya, lah, kecil-kecil. Kayak K-pop gitu. Paling maju. Banyak yang Kayak ngedance Manis One, dance-nya kan? kayak Manis One kayak gitu. Berarti itu waktunya juga molor dong kalau kayak gitu ya. Iya, harusnya kita pagi itu udah soundcheck, cuma kita agak siang jadinya karena nunggu mereka bawain alat Itu lagi. juga kan. karena kita nggak bawa kru juga ya. Iya. Nggak bawa kru, jadi yang kerjanya kita sendiri. Jadi kita kerja sendiri. Berarti balik ke awal lagi dong ya. Iya. Untung kita udah pernah melewati itu. Oh, udah pernah melewati, jadi jadi biasa udah aja. Pengalaman, udah ada pengalaman. Cuma capek doang. Tapi ada nggak di Korea itu kan istilah biasa suka nggak tahu di Korea atau dimanapun gitu kan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam 2 dekade setengah ini kayak umpamanya di hotel ketemu apa gitu atau fans yang tahu-tahu wah nyubit atau nonjok gitu nggak? Nggak ada nyubit sih. Udah, Nyium paling ya. Dan kita udah ngerasain semua sih kayak gitu, kayak manggung nggak dibayar sama IO-nya berapa kali ya seringnya. Emang sering. Berapa kali tuh? Iya. Sama label yang salah itu. Ya kemarin itu juga nggak sama label itu juga sih. Iya kan pernah. Tapi seringan sama yang bilang sama sih. Kan ini juga Jangan gibah lah, jangan gibah. itu Off the record ya. Off the record. itu toko sebelah lah ya. Kita nggak nyebut merek. Nggak nyampe toko sebelah. Selama 2 dekade setengah ini ya, itu tetap masih 2 dekade. Itu kemarin aku juga dikasih sama selain pencapaian yang terbaik lah, bukan terbaik lah, maksudnya yang bagus. Kan itu bikin buku gitu tentang Iya. Impact. Itu menceritakan gimana sih itu? Iya, kalau konsep bukunya waktu awal itu lebih ke kita pingin beda ya sama buku-buku yang lain. Biasanya kan perjalanan atau biografi sebuah band ini lebih ke pencapaian terbaik. Tapi kalau di buku Tipe kemarin itu kan yang Cunang jadi pemenang itu, kita malah menjelaskan beberapa sisi gelap lah, sisi nggak enaknya waktu kita jadi anak band gitu. Terus masa-masa terpuruk itu yang di buku itu isinya, jadi sebetulnya aib gitu. Hal-hal yang nggak asiknya lah, Lebih dark side-nya lah. dark side-nya. Jadi yang happy-happy-nya. Tapi jadi kita masih punya kesempatan satu untuk merilis buku yang lebih komplit. Jadi di situ ada dark side-nya, ada
ya banyak happy-happynya juga dan lebih bijak lagi ya. dan lebih bijak lagi. Ngomongin buku gua ada ide nih, bikin buku digital. Bisa. Tapi kalau buku kedua kayaknya susah deh diangkat ceritanya. Enggak kan sebetulnya kan kita cerita tuh kan banyak, cuma Sequel. kadang yang susah itu adalah membuat cerita itu jadi gampang buat orang terima gitu. Kayak ya contoh umpamanya dulu ini kan cerita gaib deh. Yos nih pernah lu pernah cerita yang di Bali apa di mana tuh yang pas lu video call sama Ke kan sama anaknya, terus kata anaknya bilang itu siapa ya, itu siapa, kan horor dia sendirian di dalam gitu? Hotel, iya lagi video callan kan. Itu siapa ya rambutnya panjang ya? Iya. Siapa ya itu ya? Dia nyempet. Ayahnya pura-pura nggak ada siapa. Apa beneran itu Bang? Oh bagi-bagi mas, pas dia pamit kali. Itu di mana ya? Itu di mana dia? Di mana ya? Di mana aja? Di Bali. Tapi sering begitu ya semua Iya. sih. Nggak, dia penakut bang, udah penakut. Tapi bener, gua sambil nengok, lah apaan gitu. Terus anak-anak gua pada datang tuh. Nggak ada apa-apa Ke gitu. Cuma anak gue yang kecil doang yang ngeliat. Nggak, soalnya kan dia masih kecil kan waktu Iya, itu. masih bersih lah ya. Kalau kayak ini kan udah nggak bersih kan terus ya. Dari situ gua langsung pindah kamar. Gitu. Pindah kamar ya. Oh, jadi ngeri juga ya kayak Tapi gitu. gue beberapa kali sih, jadi begitu masuk hotel kan biasanya gue sama teman kamar hotel gue tuh si main trompet, dia kan biasanya masuk pintu dibuka videoin gitu, terus dia upload ke Insta story. Itu juga ada yang lihat, ada yang tak pernah bisa lihat gitu. Lu tadi Insta story lu nih, lu ngeliat apa? Nggak ngeliat apa-apa, itu ada cewek lagi duduk, nah gitu. Ih, serem. Ini kayak cermis ya, kayak cerita misteri lah. Iya, tapi begitu. Obrolan malam Malam Jumat. Yang begitu gue jadi gue sebenarnya bukannya takut, gue cuma malas aja gue kalau ngeliat mukanya gitu. Kalau Tampangnya. kalau cantik ya. Iya, kalau ngeliat pas dia lagi jelek kan. Ini ngomong masalah albumnya. Album Tip X itu yang agak, maksudnya bukan ada, semua tuh bagus gitu. Tapi yang paling dikenal sama orang-orang itu yang apa nih? Selamat Jalan ya. Selamat Jalan itu kan kayak orang-orang tuh mengisahkan orang kematian kan istilahnya. Sebetulnya lagunya gimana sih? Kalau Lu pertama bikinnya tuh gimana sih? Sebetulnya lagu Selamat Jalan itu lagu cerita tentang orang overdosis, meninggal karena overdosis. Tapi di lagu itu kita tidak menggurui atau mengajari orang untuk lu jangan narkoba deh, lu jangan lu berhenti deh. Kita nggak begitu di lagu itu. Jadi di lagu itu tuh sebetulnya kita malah ngasih pengandaian gitu. Sampling. Jadi pas kalau orang dengerin lagu itu, pesan dari Tipek adalah tuh, kalau lu narkoba atau lu overdosis, akhirnya lu nggak bisa lagi ngeliat matahari, nggak bisa lagi lu seneng-seneng sama temen-temen lu gitu. Jadi banyak orang yang akhirnya merasa ditinggalin gitu. Nggak bisa ngeliat tampil lagi ngomong trompet. Kayak gitu kan. Yang loncat-loncat itu kan. Iya. Jadi ya itu lagu Selamat Jalan itu mungkin lebih kayak gitu sih. Gitu ya. Tuh pemirsa Bintang, itulah pengalaman Tip X ya. Kita nanti akan bahas selanjutnya tentang lagu. Oke, masa sekarang kan ini balik ini masa pandemi nih. Itu kegiatan kan udah konser udah nggak ada, event nggak ada. Kegiatan Tip X itu apa aja sih? Ya sebetulnya Tipek ini kan programnya adalah 2020 kemarin itu kan rilis album. Nah tiba-tiba pas Maret itu pandemi akhirnya semua plan bergeser kan, berubah semua. Akhirnya kita nggak jadi rilis dan baru rilis di tahun 2021. Akhirnya kita punya banyak waktu sih untuk mempercepat si album itu gitu. Album itu jadi 2020 tuh mah udah kelar gitu. Nah pas udah kelar kan bingung terus ngapain nih gitu. Makanya sekarang banyak
activity yang dilakuin sama teman-teman juga, ada yang di luar musik juga gitu. Kalau kayak ini Ari dia jadi juragan martabak Pogo. Bikin usaha ya kan. Jadi pengusaha, ini rata-rata jadi pengusaha. Dia udah punya Alhamdulillah ini mau 44 cabang di seluruh Indonesia. Udah digedein Itu dong, tapi cabang. dikecilin. 44 cabang. Cabang apa aja tuh? Lu cabang bulu tangkis. Masih MLM. Masih ranting ya. Tapi hikmahnya di pandemi itu ya kita bisa di masa waktu pandemi ini bisa fokus ke album, rekaman juga anak-anak. Iya, pasti ada banyak hikmahnya. waktunya. Nah itu hikmahnya tuh semua ya, dia. ya kayak enaknya ya kita jadi nggak bisa manggung. Karena kan biasanya kan kalau Tipek nih paling nggak dalam seminggu itu minimal Sabtu Minggu tuh kita manggung. Keluar kota. Sekarang nih nggak ada event, apalagi yang keluar kota, dalam kota juga nggak ada. Ya udah, kebiasaan barunya kan sekarang udah mulai diterima gitu. Iya. Yang awal-awal kemarin seneng nih akhirnya punya banyak waktu buat keluarga gitu. Sekarang Tapi kelamaan. sekarang udah berubah ya. Belum nih di rumah mulu gitu. Nggak ada aktivitas lain. Makanya pada jadi pengusaha. Operator kita kasihan ya. Oh iya. Gue cuti dulu deh. Iya. Kelar cuti pandemi. Kelar cuti malah pandemi ada berarti. Cuti 2 bulan. Ya. Akhirnya dia cutinya lama. Diperpanjang. Miki juga jadi pengusaha, Yos jadi pedagang, Billy juga pedagang, Anto YouTuber. Entrepreneur semua. Entrepreneur semua. Gila-gilaan lah Berarti walaupun udah punya masing-masing udah punya ini sendiri. Sebenarnya itu buat Walaupun nggak ada hasilnya. Buat apa ya? Kita ngakalin buat satu buat membunuh waktu. Karena waktu kan Iya, kita, time ya. kita biasa kerja terus di rumah 2 hari nggak ngapa-ngapain ya udah langsung stuck. Iya. Stuck kan. Jadi kalau kita keluar kan mau itu kemana nggak dapat duit atau dapat duit, minimal kita pulang fresh gitu. iya, ada aktivitas lah Dan intinya gitu. Makanya akhirnya mau memutuskan sebagian jadi pengusaha semua, ya kita juga berharapnya Usaha tanpa hasil. apa namanya bisa membuka link lagi sih ke depannya gitu buat Tipeknya gitu. Ini perkiraan pandemi itu akan lama kali ya. Mungkin Lama. setahun lagi atau 2 tahun lagi itu. Itu gampang sih sebetulnya mengusir pandemi biar cepet. Gimana saya? Ini kan dia mau ulang tahun, cuekin aja. Ulang tahun yang berapa? Yang pertama. Oh gitu. Pandemi. Oh, pandemi. Oh iya iya. Itu yang pertama kan. Biar Iya. luar aja yang raya Kita mau kita sama mah raya, gitu. iya. Lain ya. Jadi dia udah Jadi mati dia- aja dah kalau gitu ya pandemi ya. Biar pindah ke Gampang sih sebenarnya. apa ini apa ini? Apa ini? Apa ini? Dananya udah di stop. Udah pandeminya kelar. Oh gitu. Dan nanti stop. Supply dananya dari atas. Oh. Jadi bawahnya udah. Yang mati kena kanker, emang kanker. Enggak semua Covid kan. Yang mati bunuh diri, ya Covid juga. Iya, memang benar. Ini seumpamanya nih ya. Kita jangan mengandalkan, tapi kalau seumpamanya ini kan diperpanjang terus masa pandemi ini. Ini mengakalin pendapatan kalian tuh gimana ya? Istilahnya kalau semua nggak ada konser nggak apa. Tadi udah usaha lah ya. Nah lama-lama usaha itu kalau orang nggak ada kerja nggak ada kan orang mau beli pembelinya kan susah. Iya. Itu gimana cara kalian mengakalin? Ya kalau kita bersama-sama nggak punya duit kan ya nggak jadi masalah. Yang beli nggak punya duit, kita nggak punya duit kan nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah kita jualan nggak ada yang beli kan gitu kan. Ya itu masalahnya. Itu udah Ini paling jual barang paling mah. jual aset. Lelang dong. Jual Iya. aset. Jualan juga nggak ada yang beli ya, orang ada yang punya duit ya. Apalagi kita ngomongin sekarang industri Musik ya. Industri musik tuh sebetulnya masih orang masih banyak yang akhirnya nunggu gitu kan, ada beberapa sih memang yang udah hajar pas di pandemi ini, hajar, jadi mereka main digital. Nah itu mungkin juga salah satu solusi juga sih gitu, mereka main digital ya. Cuma buat musisinya ini yang kita nih musisi yang seneng di panggung gitu ya, seneng manggungnya gitu, kayaknya malah kan nggak ada feel-nya juga. Karena memang terus terang musisi itu pendapatan terbesarnya ya manggung. Bisa dibilang 90%. Kalau musisi yang duitnya banyak sih mungkin aman-aman aja. Kalau yang setengah-setengah gitu kan lama-lama ya habis Apalagi yang juga baru. gitu.
Sebenarnya mereka sih juga nggak Baru berharap ya kan mau apa cuma mereka bingung aja mau ngomong apa gue nih gitu kan. Tapi benar sih paling nggak ada digital kan. Jadi iya paling iya. ada harapan lah. di YouTuber mah lain nggak ada harapan. Berdaya YouTuber ya kan. Iya. Oh, gajinya juga miliaran lagi kan. Harapannya masih kelihatan gitu. Tapi kalau Kelihatan doang gitu maksudnya. tapi kalau sekarang tuh kita berusaha jangan yang berharap. Yang penting kita berusaha hari ini harus dapet. Oh iya itu beda lagi kan. Versinya itu kan Susah, feedback masalahnya. Ini Ini pertanyaan. apa sih gue juga bingung. Pertanyaannya happy lah, jangan bikin sedih gini. Ya, Iya. jadi miris loh. Bukan sedih sebenarnya. Usaha kita di masa Nggak bisa. pandemi ini kalau bisa kita usaha hari ini kita harus dapet gitu. Jangan kita usaha hari ini mudah-mudahan besok 3 bulan lagi dapet. Itu bener lo nasi goreng tadi. Begitu udah lama kamu begitu tadi orang Trisna mana ya tukang nasi goreng gitu kan. Oh, bukan feedback lagi ya. Apa-apalah sayur diangetin mah. Ini balik lagi ke musik istilahnya. Kan ada lagu baru ya, Iya. single baru. Kisah Cinta Kamu dan Aku. Ini kayak liriknya mengisahkan tentang tetangga ya. Tetangga kita PRT loh. Iya. Ini kalau tetangga yang di sini nih jalanan, ya kan nih samping kan duduk nih belakang rumah Pak RT. Sangat kosong. Kita juga liriknya tuh kok kayaknya Jadi ini juga. sebetulnya banyak orang yang nggak yang agak lupa gitu. Kalau zaman dulu kan nggak secepat sekarang ya, orang bisa ketemu, bisa ingin ketemu gitu. Sekarang udah bisa WhatsAppan, orang bisa telepon. Nah di lagu ini sebetulnya kalau menurut gue sih ini kan ceritanya tentang orang yang terpisah nih jaraknya gitu, terpisah dan mereka nggak bisa karena satu dan lain hal nggak bisa ketemu. Terus emang ada beberapa yang nanya juga, bang kan kalau di zaman sekarang nggak mungkin itu. Mungkin lah kalau mereka nggak punya kuota, nggak punya duit, Nah, iya kan? Apa yang terjadi kan lu nggak bisa telepon, nggak bisa WhatsApp, ya lu paling mandang-mandangin foto Iya. orang yang lu sayang gitu. Nah jadi di lagu ini cocok gitu sebetulnya buat situasi pandemi yang sekarang yang orang nggak bisa, karena ada beberapa juga yang keluarganya si suaminya tugas luar kota yang jauh. Kalau kita ke pedalaman aja ya, waktu main-main di beberapa kota di Indonesia juga ada juga yang nggak dapat sinyal juga. Iya. Kita pernah di Tambang ya, waktu itu di Kalimantan. Begitu juga nggak Itu berlaku tuh ya lagu ini ya. berlaku. Ini kisah gue nih. Iya. Tapi intinya sih sebetulnya itu cerita tentang dua orang yang karena keadaan nggak bisa ketemu gitu. Rilis bulan apa tuh? Januari kemarin 18 Januari. Dan alhamdulillah sekarang udah 500.000, hampir 500.000 lah ya. Jadi udah 500.000 kopi. 500.000. Zaman dulu kau ya. Kopi hangat. Ya lumayan lah dapat Ferrari 1. Walaupun kecil. Gambar ya. Dami. Walaupun dami. Itu liriknya itu kan puitis banget itu kan. Dan istilahnya dari dulu tuh Tip X itu menciptakan lagu, menciptakan lirik itu kan puitis dan menciptakan mengarah ke sana itu Keadaan. Gentleman banget tuh, nggak mau cinta ya cinta enggak gitu. Itu bikinnya gimana? Itu apa penganutnya Khalil Gibran apa Khalil siapa gitu? Khalil tetangga. Sate ini. Khalil. Bang Gibran. Bang Gibran. Iya. Khalil. Nasi uduk dong. Sate. Sekarang dia jadi tukang sate emang. Itu gimana? Iya. Jadi gini, kalau menurut gue nih, setiap band itu harus punya identitas lah. Jadi band itu orang akan melihat sih kalau ini dijadiin sosok. Band ini tuh seperti apa? Apakah band ini adalah cowok yang elegan, cowok yang semi berandalan, cowok yang macam-macam gitu. Itu sebetulnya kuncinya kenapa band itu akhirnya orang bisa menilai, oh ini emang begini nih, sesuai gitu, identitasnya sesuai. Nah Tip X nih kita tuh pingin jadi band yang memang
nggak terlalu puitis, sebetulnya nggak terlalu puitis. Kita agak belak-belakan, agak rebel, tapi juga nggak terlalu rebel gitu. Anak muda yang punya pandangan sendiri lah istilahnya. Kalau kita ngomongin jatuh cinta versi Tip X ini pasti beda dengan band-band lain. Kalau kita ngomongin masalah sosial atau apa juga pasti punya cara pandang yang beda. Nah, kita sih berusahanya supaya orang-orang juga menilai oh sesuai nih, Tip X ini memang band anak muda yang memang punya karakter kuat gitu dan menginspirasi fans-fansnya ya istilahnya. Kita berharapnya sih begitu gitu. Jadi kan ya maaf banyak beberapa band yang bandnya cowok-cowok keren gitu ya, tapi di lagunya kayaknya lagunya tuh gitu ya. disakitin mulu gitu. Ini kayaknya ini sebetulnya kalau jadi sosoknya apa nih gitu. Padahal belum orangnya gede-gede gitu. Kayak tetangga sebelah itu ya gitu ya. Gimana? Kalau itu tadi kalau sama Gibran tanggal lu. Tetangga depan rumah kayaknya banyak. Gitu ya. Iya, oke. Terus ya. Iya. Kita berpikirnya kayak gitu dan kita mencoba untuk kalaupun pakai yang puitis atau pengandaian, ya kita pakai pengandaian yang versinya Tip X gitu. Jadi kita kalau gue seneng banget bikin kalimat atau ya dengan bikin kalimat dengan kata-kata yang nggak biasa orang denger gitu. Jadi coba buat kalau orang dengerin lirik Tip X tuh biasa, enggak. kata-kata bahasanya biasa tapi dalam gitu ya. Enggak, Ya, bukan iya, kan. Enggak, maksudnya ada kalimat-kalimat kayak contoh umpamanya. Lu ngomong aja bilang aja jantan udah gitu aja. Bukan. Oh, bukan juga. Ya juga. Bukan. Jadi kayak umpamanya kayak gini. Nah, kan kalau bahasa Kingston kan ada yang wah, Iya, terlalu puitis. dalam, puitis. Ini kan bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari tapi ada kalimat-kalimat yang nggak biasa gitu. Kalimat-kalimat yang umpamanya kayak lagu Harus Bisa umpamanya. Nggak perlu ada lagi. Cinta ya. Bukan, nggak perlu ada lagi kantong yang harus pas dulu ya. Hah? Oh, nggak perlu ada lagi Udah senyum yang mikir, bikin udah. kantong deg-degan gitu Oh, kan. gua taunya cinta kan. Nah, lu kan taunya cinta. Udah lupa tuh dia. Udah lupa. Iya. Kelamaan sih. Pengalaman gue banyak kan. Iya, kalau kata-kata kayak gitu kan sebetulnya orang ngelihatnya biasa, tapi kalau lu dengerin ini nggak biasa gitu. Kantong Itu deg-degan kelebihan. itu bukan bahasa sehari-hari tuh. Bukan Kantong bahasa deg-degan. Kantong bahasa sehari-hari, deg-degan sehari-hari. Iya, Tapi kalau pas di- dikalimatin kan jadi nggak sehari-hari. Kalau bahasa semuanya sehari-hari maksudnya gitu loh. Tapi kalimat yang gua gabungin ini bikin jadi nggak biasa. Kayak itu aja sih, simsalabim. Nah, kayak Itu gitu. ada kalimat khasnya lah kalau Majas Tip X. lah. Simsalabim kucing kawin gitu. Iya. Itu khasnya Tip X. Kalau di Pakai jas. kalau di bahasa Indonesia tuh kayak perumpamaan gitu. Oh gitu tuh. Iya, pengandaian benar. Pengandaian. Apa ya bahasanya? Majas. Majas marah ya. Majas moro. Majas tuh yang pakai biar Oh, rapi, iya, buat biar wisuda rapi. tuh loh. Iya. Majas. Ya gini terus dalam lagu itu sebenarnya kan menceritakan soal ini ya, itu kelebihan Tip X dalam bikin lagu. Itu kalau bikin lagu itu dibicarain nggak sih aransemen atau apa gitu? Kalau Jadi, lagu bikin nggak sih itu? Kalau lagu sih biasanya gue bikin dulu tuh. Gue bikin dulu lagu, Bikin dasarnya. bikin dasarnya. Nanti baru dilempar ke floor ke anak-anak, dengerin kita ngejam. Ya baru diolah lah di situ. Cocokologi. Cocokologi Dimasak, dimasak lah. Cuman karena memang kadang-kadang bikin lagu tuh kan mungkin orang sebagian bilang wah gampang, yang paling susah sebetulnya aransemen lagunya. Nah ada ya sebetulnya. Iya, lagu enak bisa jadi nggak enak loh gara-gara aransemen nggak enak. Jadi kalau udah ngeliat kita yang nggak disukain, waduh. Iya. Nah dari situ tuh istilah Tip X selama 2 dekade setengah itu pernah nggak ada cekcok sesama grup ini gitu? Apa udah menjadi keluarga besar atau Ya keluarga aja pasti cekcoknya nggak mungkin nggak ada. Iya, jadi Ada lah kalau Perselisihan lah gitu. Kalau selisih itu ada, apalagi kalau itu gitu. hal yang biasa ya? Biasa. Sebetulnya kalau kita nih dibiasain kayak mau ngejam gitu, biasain ngejam sebetulnya malah lebih enak, cekcoknya sedikit daripada pokoknya kita ngasih Billy nih buat ngaransemen, di aransemen sama dia terus cekcoknya banyak karena kan nggak sesuai. Pasti kan yang ini nggak kayak gini, tapi kalau jamming kan pada saat itu semua Alirannya sama. Dapat. langsung inilah Bukan masak cekcok. bareng gitu. Bukan cekcok sih itu jatuhnya.
protes. Iya, tapi kan kalau kayak gitu kan jadi panjang ya. Kesannya suami istri gitu ya. Cekcok tanam. Tuh. Cek tanah.